Kembali lagi bersama saya Riko di video ketiga dari cara pembelajaran Active Presenter. Nah, di video ketiga ini, maka kita akan mempelajari bagaimana pengeditan rekaman video dan juga bagaimana cara mengekspor video dari rekaman-rekaman itu menjadi sebuah video dengan format MP4. Untuk kalian atau Bapak Ibu guru yang belum nonton video part 1 dan part 2-nya, bisa nonton di channel ini. Kali ini di video ketiga ini, kita akan mempelajari bagaimana cara pengeditan atau bagaimana cara kita membuat presentasi Bapak Ibu Guru lebih menarik dan bagaimana mengekspor dari file ini ke bentuk video. Jadi nanti videonya itu dalam bentuk MP4. Nah, sebelumnya perlu saya ulangi bahwasanya di video part pertama kita mempelajari bagaimana cara mendownload aplikasi Active Presenter. Di video kedua kita mempelajari bagaimana cara perekaman video di aplikasi Active Presenter. Nah, di video ketiga ini akan kita pelajari lebih dalam sampai kepada ekspornya. Jadi yang pertama kita buat judul dulu, misalnya kita bisa pilih desain terlebih dahulu. Misalnya desainnya kita pilih yang ini. Nah, judulnya berarti di judul video ketiga kali ini berarti judulnya adalah rekaman video dan ekspor video. Nah, jadi di video ketiga kita akan belajar mengenai pengeditan rekaman video dan juga ekspor video. Nah, pengeditan rekaman video itu apa? Jadi, pengeditan itu di sini di Active Presenter terdapat banyak sekali fitur, di mana fitur yang sering digunakan yaitu fitur delete range. Delete range itu adalah kita menghapus bagian-bagian video yang menurut kita itu tidak penting. Nah, di sini juga ada copy range, ada cut range, ada crop to range, dan insert time. Jadi ini kita memasukkan waktu. Jadi kita berfokus kepada delete range terlebih dahulu. Nah, misalnya kita ada video. Nah, di sini juga bisa insert video. Misalnya kita insert video. Karena di sini kita akan menginsertkan video dari device kita, maka kita klik from file. Setelah kita klik from file, dapat kita lihat bahwa device kita akan memunculkan video-video yang ada di device kita. Dapat dilihat bahwa kita di sini ada beberapa video. Kalau kita ingin mengisikan suatu video, kita cukup klik videonya, terus kita klik open. Nah, pada video ini kita bisa seperti Microsoft PowerPoint, jika kita Ctrl+X, kita bisa memberi new slide. Nah, misalnya kita kopikan videonya ke sini. Nah, di sini kita bisa, ini adalah menjalankan videonya. Proses menjalankan videonya. Nah, sebelumnya nah di sini misalnya kita menganggap bahwasannya dari detik ke-6 sampai detik ke-9 itu tidak berguna di video. Maka kita cukup klik 2 kali pada lambang ini, kita tarik yang kuning ini sampai ke detik ke-9. Nah, kita juga bisa mereview bagian yang kita blok ini. Misalnya kita klik di sini lagi, preview. Untuk memastikan apakah pada video pertama telah mempelajari. Nah, kalau sudah benar, kita cukup klik delete range. Maka bagian yang tadi akan dihapus dari video. Sehingga videonya menjadi durasinya 8 detik. Yang tadinya adalah 11 detik.
Nah, selanjutnya, misalnya kita buat new slide lagi. Bapak Ibu Guru bisa menginsertkan video from file. Misalnya video-video. Misalnya video nih. Kita masukkan lagi. Terus kita ingin menambahkan webcam di video ini. Kita cukup klik. Cara kita memasukkan webcam ke dalam video, kita cukup klik insert video, terus webcam recording. Nah, itulah cara kita jika video kita belum ada webcam dan kita ingin memasukkan webcam. Setelah kita klik webcam itu, maka tampilannya akan seperti ini, di mana ada tampilan device dan volume. Jika kita klik volumenya, maka kita bisa mengatur besaran suara yang kita inginkan. Kalau kita klik record, maka akan memulai rekaman webcam. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa jenis transisi yang ada di Active Presenter. Nah, misalnya kita melakukan bagian ini, kita beri transisi, misalnya truth, durasinya misalnya 3 detik. Nah, kita mencoba menjalankannya, cukup kita klik sini. Nah, ini hampir sama seperti Microsoft PowerPoint. Selain tadi memasukkan video, di Active Presenter juga kita bisa insert voice atau audio. Nah, audio itu bisa from file ataupun kita buat baru. Nah, misalnya kita ingin memasukkan kata, kita cukup klik record, maka voice yang kita rekam itu akan masuk di slide yang pertama ini. Kita cukup klik record. Nah, berjalan. Selesai. Maka sudah ada, ini slide pertama sudah mengandung audio 4. Nah, di bagian sini dapat kita lihat. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai cara memteks. Di sini juga bisa kita beri warna seperti pada Microsoft PowerPoint. Pada tulisan, saya diberi warna ini. Nah, kita beri warna putih saja. Nah, selanjutnya adalah proses kita mengekspor file yang sudah kita buat ini. Jadi, secara otomatis ini akan tersusun menjadi video dengan durasi. Ini yang slide pertama 3 detik, slide kedua kira-kira 9 detik, berarti sudah 12 detik ditambah 11 detik. Berarti kira-kira file ini 33 detik. Kita cukup klik export dan export menjadi video. Kita cukup klik. Setelah kita klik video, exportnya, maka akan muncul tampilan seperti pada jendela seperti ini. Di sini adalah daftar dari spek-spek yang kita inginkan dari video yang kita ekstrak nantinya. Jadi format dapat dilihat bahwasannya format videonya nanti dalam bentuk MP4 dan filenya itu disimpan di user Asus dokumen Active Presenter Untitled 2, terus di video dan nama filenya itu untitled2.mp4. Setelah kita klik OK, maka proses rendering video akan dimulai. Di mana proses ekspor video ini tergantung daripada durasi video kita. Semakin lama video atau durasinya, maka proses ekspornya akan juga semakin lama dan juga sebaliknya. Jadi file yang nantinya diekspor
dalam bentuk MP4 dan disimpan sesuai dengan alamat seperti yang di sebelumnya. Nah, dapat dilihat bahwasanya disitulah file saya disimpan di disk PC, dokumen, Active Presenter Untitled 2, video, terus nama filenya untitled2.mp4. Sekian cara dalam melakukan ekspor video dan juga pengeditan rekaman video. Tidak terasa sudah ada 3 video mengenai pembelajaran aplikasi Active Presenter yang sudah saya buat untuk memenuhi program pertama KKN pulang kampung dari Universitas Diponegoro ini. Jadi, saya berharap 3 video ini bermanfaat bagi ibu guru dalam proses penyampaian materi dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan presentasinya dengan menggunakan aplikasi Active Presenter. Semoga channel ini bisa membantu dan terima kasih.